Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Alehin. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 29 Oktober 2021. Apa motivasi kita dalam mentaati Tuhan? Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 9 ayat 1 sampai 5 dan Injil Lukas 14 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudara yang terkasih, untuk apakah peraturan atau hukum dibuat, saudara? Seperti peraturan lalu lintas, prokes dalam pandemi dan lain-lain sebagainya, saudara. Tentunya dibuat agar kehidupan kita menjadi nyaman, teratur, hidup penuh dalam ketenangan. Tapi saudara-saudara, nyatanya peraturan atau hukum yang ada justru tidak membuat kita menjadi lebih baik, saudara. Banyak yang melanggar. Hukum Taurat dibuat sebagai penuntun kita, sebagai penuntun bangsa Yahudi kepada kasih karunia Allah, sebab kesimpulan hukum Taurat adalah kasih. Namun saudara-saudara terkasih, setelah memiliki peraturan yang sangat detail, apakah membuat hidup orang-orang Yahudi semakin baik? No, tidak, saudara. Sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa, peraturan-peraturan yang detail justru membuat mereka terbebani. Akibatnya, mereka terus berusaha mencari celah dan menaatinya secara kaku. Kita bisa lihat ketika seorang pemimpin Farisi, saudara, mengundang Tuhan Yesus makan pada hari Sabat. Sebab Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Maka Tuhan Yesus sadar Tuhan Yesus bahwa itu hanyalah jebakan. Dalam Injil diceritakan, saudara-saudara, di mana datanglah seorang yang sakit busuk air. Orang-orang di situ tahu bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan mukjizat. Tetapi hari itu adalah hari Sabat, hari yang sangat dimuliakan oleh orang Yahudi. Saudara-saudaraku, bolehkah Tuhan Yesus membuat mukjizat pada hari Sabat? Mereka melihat, mereka mengamat-ngamati, karena tidak diperbolehkan menolong orang kecuali dalam keadaan yang mengancam nyawa. Jadi Tuhan Yesus dihadapkan pada buah simakalama, saudara. Jika menolong orang itu, maka dia melanggar hukum Yahudi. Tetapi jika membiarkannya, maka dia akan terlihat tidak memiliki belas kasih. Yesus terperangkap, saudara. Apa yang Yesus lakukan? Tentunya Yesus tetap menyembuhkan orang itu dan menyuruhnya pergi, saudara. Kemudian Yesus membuat mereka terperangkap dalam jebakan mereka sendiri. Tuhan Yesus berkata, jika seekor ternak mereka memerlukan pertolongan, walaupun itu hari Sabat, mereka pasti segera menolongnya. Tetapi jika yang memerlukan pertolongan adalah sesama manusia yang diciptakan segambar dengan Allah, mengapa mereka malah membuatnya menjadi ruwet? Mereka tidak dapat membantahnya. Kita dapat melihat di dalam ayat 6. Di sini, saudara-saudara, Tuhan Yesus mau menunjukkan kasih di atas segala-galanya. Dia mengajarkan kepada kita untuk tidak melakukan perintah Tuhan secara tampak luar saja, supaya terlihat saleh di hadapan manusia. Tetapi itu harus dilakukan dari dalam hati kita yang sedalam-dalamnya, yang telah didiami oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita tidak memerlukan perintah yang menjelimet, saudara. Semua urusan kecil harus ada dasarnya baru mau kita lakukan. Renungan hari ini, saudara-saudara, mau mengajak kita semua untuk tidak nampak dari luar sungguh saleh, saudara. Seperti apa yang dapat kita lihat di sekitar kita. Tidak sedikit dari kita berbuat baik karena ada motivasinya, saudara.
Begitu juga mengikuti Yesus. Ada motivasinya. Hari ini saudara, Yesus mau mengingatkan kepada kita semua untuk melakukan perbuatan baik berdasarkan motivasi untuk memuliakan Tuhan saja. Hanya untuk memuliakan Tuhan semata-mata dan sebagai ungkapan rasa syukur kasih kita kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, ungkapan syukur kita dengan tindakan nyata yang penuh belas kasih terhadap sesama. Maka saudara-saudara terkasih, janganlah kita menjadi beriman oleh karena ada hukum-hukum saudara. Tetapi saudara, kita mau melakukan dengan benar saudara. Kita mau melakukan kasih yang benar saudara. Sebab kasih di atas segala-galanya. Dengan berbuat kasih, kita akan mengucapkan syukur kepada Allah. Dengan berbuat kasih saudara, kita telah memuliakan Allah. Kasih Yesus Tuhan kita selalu menyertai kita semua di mana saja kita berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.